Oke, selamat pagi teman-teman Serba Rumbia semuanya. Keadaan kalian sehat semua kan? Oke, di musim wabah seperti ini, kita jangan lupakan kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita di rumah ya. Tetap jaga pola hidup sehat. Oke, kali ini saya mau coba angkat tema yang lagi hangat-hangatnya di kampung kita, yaitu di desa Oke, kali ini aku mau coba angkat kabar yang masih hangat-hangatnya di kampung kita, Kecamatan Rumbia. Apa itu? Tentang pemudik yang pulang kampung, ya kan? Karena di ibu kota informasinya sih pekerjaan pada sepi. Jadi pada toko-toko pada tutup, pabrik pada tutup. Jadi teman-teman yang merantau pada mudik pulang kampung. Nah, ini menjadi keresahan di masyarakat di Rumbia. Kenapa sih kayak gitu? Nah, gini, kita mau coba ulas sedikit-sedikit yang bisa kita sampaikan dan bisa sekiranya kita luruskan gitu informasinya. Oke, yang pertama adalah pemudik dari red zone menuju ke kampung. Kenapa ini jadi pro kontra? Karena teman-teman kita yang berada di perantau atau khususnya di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya dinilai teman-teman yang di kampung, jadi mereka ini dinilai berpotensi membawa COVID-19 atau yang sering disebut kita corona. Dari keresahan-keresahan ini, aku bareng temen aku nanti mau coba meluruskan informasi ini. Kenapa sih ini bisa terjadi? Yang pertama adalah pemudik yang dari kota menuju ke kampung itu dinilai berpotensi besar menularkan atau membawa COVID-19. Yang kedua, isu yang paling kuat juga yaitu para pemudik ini sudah sampai ke kampungnya tapi tidak mau atau enggan untuk mengisolasi diri atau mengkarantina diri di rumah masing-masing. Dan yang ketiga, pemudik ini merasa bahwasanya dirinya sehat, tidak membawa apapun dan tidak berpotensi menularkan COVID-19 atau corona. Nah, dari isu yang hangat ini mau aku coba hubungi teman saya supaya teman saya aja lah yang jelasinnya, yang lebih expert di bidangnya, yaitu di bidang kesehatan. Aku hubungin dulu. Halo, assalamualaikum. Gi, aku mau tanya-tanya sedikit boleh nggak ke kamu? Tanya tentang apa? Ini kan di Rumbia tuh lagi rame nih soal para pemudik yang pulang kampung berpotensi besar membawa COVID-19 nih. Nah, tapi diterima di teman-teman kita di Rumbia itu masih banyak yang salah paham gitu. Nah, bisa nggak bantu jelasin sebisa kita lah gitu? Maksudnya ngejelasin apa dampaknya gitu kalau kita nggak melakukan karantina 14 hari. Nah, pemudik ini kan disarankan atau dihimbau untuk mengkarantina diri atau mengisolasi diri di rumah masing-masing selama 14 hari tuh. Nah, tapi kan teman-teman kita para pemudik ini enggan karena merasa dirinya nggak membawa nggak terpapar dan nggak membawa virus apa-apa dari kota gitu kan. Nah, jadi tapi teman-teman ini lebih baiknya kan kita kasih penjelasan supaya nggak salah paham diterimanya gitu. Oh gitu, ya udah ntar aku coba jelasin sejauh yang aku tahu ya tentang penyebaran virus ini. Oke, siap. Ditunggu ya, Gita. Oke, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan sharing mengenai beberapa hal tentang coronavirus atau COVID-19. Nah, di sini saya akan membahas mengenai istilah yang sering kita dengar, yaitu karantina diri selama 14 hari, terutama untuk orang-orang yang pernah melakukan perjalanan di suatu daerah atau suatu tempat di mana tempat tersebut menjadi salah satu kategori zona merah penyebaran virus corona. Setelah orang itu kembali ke kampung halaman atau ke tempat asalnya, itu digalakkan atau dianjurkan atau dihimbau untuk melakukan karantina selama 14 hari gitu ya. Nah, sebelum kita ngebahas masalah karantina selama 14 hari itu, sering juga kita dengar maupun ngeliat istilah isolasi diri selama 14 hari. Sebenarnya apa sih perbedaannya atau malah sama gitu kedua istilah ini? Ternyata setelah saya cari-cari tahu nih guys, menurut WHO
atau Organisasi Kesehatan Dunia memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, karantina diri. Karantina diri itu berarti pembatasan kegiatan atau pemisahan orang-orang yang tidak sakit tapi orang itu berpotensi untuk terinfeksi virus corona gitu. Tujuannya untuk apa sih? Untuk melakukan pemantauan gejala dan deteksi dini. Nah, kalau isolasi diri itu lebih ke pemisahan orang-orang yang sudah sakit atau orang-orang yang sudah terinfeksi corona. Tujuannya untuk apa sih? Isolasi diri itu ternyata tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran virus corona. Oke, dalam sharing kali ini kita akan lebih menekankan kepada karantina diri selama 14 hari bagi orang-orang yang baru pulang dari bepergian ke suatu tempat atau bagi pelajar yang saat ini sedang berada di kampung halaman, karena kan kampusnya pada libur tuh teman-teman. Nah, terus ada yang kepikiran gak sih, kenapa harus 14 hari gitu? Kenapa nggak dengan jumlah hari yang lain? Kenapa harus 14 hari? Kayak judul lagunya Kangen Band gak sih? 14 hari. Oke, pemilihan waktu 14 hari itu bukan tanpa sebab ya teman-teman. Kenapa 14 hari? Ternyata 14 hari itu adalah masa inkubasi virus. Apa itu masa inkubasi? Jadi masa inkubasi virus itu adalah waktu pertama kali kita terpapar virus hingga menimbulkan gejala klinis. Jika kita terpapar oleh virus, dalam hal ini kita tekankan pada virus corona ya, itu tubuh kita akan memberikan respon, yaitu respon imun. Nah, respon imun ini juga punya tahapan-tahapannya teman-teman. Sebenarnya panjang banget tapi diringkas aja ya. Yang penting kita paham gitu. Ada tahapan-tahapannya yang berkaitan dengan karantina diri selama 14 hari. Jadi, virus itu saat masuk ke dalam tubuh kita akan menimbulkan gejala terlebih dahulu. Biasanya itu ada pada hari pertama sampai hari kelima setelah kita terpapar, itu akan menimbulkan gejala. Umumnya pada hari pertama itu kita akan bersin, hari kedua batuk pilek, di hari ketiga sampai hari kelima atau bahkan sampai hari keenam itu biasanya kita demam. Kemudian pada hari ketujuh antibodi kita ini mencoba mengenali bahwa ada virus masuk nih, kira-kira virus apa ya yang masuk gitu. Nah, pada saat antibodi sudah mengenali bahwa oh ini ternyata virus corona nih gitu kan, antibodi itu langsung menghancurkan virus corona tersebut sebelum virus corona berhasil menginfeksi organ pernapasan atau paru-paru. Seperti itu ya teman-teman. Sejak hari ketujuh tadi, tubuh kita akan terus memproduksi antibodi hingga antigen yang dalam tubuh kita itu dirasa sudah tidak ada, benar-benar tidak ada. Itu biasanya terjadi fase puncak peningkatan antibodi pada hari ke-14. Nah, jadi di hari ke-14 itu biasanya antigen itu sudah habis dimakan oleh antibodi. Jadi udah nggak ada lagi tuh antigen atau virus corona dalam tubuh. Nah, perlahan antibodi itu selesai tugasnya untuk menghancurkan antigen. Jadi lama-kelamaan dia akan turun jumlahnya gitu. Dia akan mengalami penurunan. Nah, di hari ke-14 itu saat antibodi menurun, itu biasanya dikatakan sebagai fase pemulihan. Nah, itulah salah satu alasan kenapa kita tuh disuruh mengkarantina diri kita sendiri di dalam rumah. Karena setelah lewat 14 hari dan kita baik-baik saja, masa inkubasi dari virus itu sudah habis. Bisa dikatakan virus itu tidak berhasil menginfeksi pernapasan kita, terutama paru-paru. Jadi buat teman-teman yang sudah pulang kampung, terutama yang lagi pulang di Rumbia nih, saya saranin pribadi untuk mengikuti anjuran atau himbauan dari pemerintah untuk mengkarantina diri selama 14 hari. Kalian jangan merasa bahwa di karantina 14 hari itu merupakan suatu momok atau suatu pengucilan terhadap diri sendiri. Itu bukan, sebenarnya itu adalah fase penyembuhan diri kita sendiri. Dan setelah kita melakukan karantina 14 hari, itu sama saja kita sudah memutus rantai penyebaran virus corona. Apabila kita tidak melakukan karantina 14 hari, memungkinkan kita untuk menyebarkan virus. Karena saat kita bertemu dengan orang banyak, misal kita salaman, kita batuk, kita bersin, dan ternyata orang tersebut terpapar gitu ya. Jadi kita secara nggak langsung sudah menularkan kepada orang itu saat imun orang tersebut tidak baik gitu. Terus ada tips untuk meningkatkan imunitas itu gimana? Sebenarnya banyak caranya ya. Di antaranya ya istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian konsumsi vitamin C dan vitamin E itu
kurang lebih 1 hari sekali sudah cukup gitu kan, karena kedua vitamin itu bisa meningkatkan imunitas kita. Oh ya, sedikit info, ternyata virus corona ini mampu kita matikan atau mampu kita hilangkan hanya dengan mencuci tangan. Jadi teman-teman, apa sih yang bisa kita simpulkan dari sharing kita hari ini gitu? Apa pentingnya karantina 14 hari? Apabila kita sudah berhasil melakukan karantina selama 14 hari, itu artinya kita juga berhasil memutus rantai penularan virus corona. Nah, bahayanya saat kita tidak melakukan karantina, apabila tubuh kita terpapar oleh virus corona, tapi kita tidak menyadari gejalanya hanya batuk dan kita merasa batuk biasa gitu, padahal itu merupakan salah satu gejala dari virus corona. Saat kita tidak melakukan karantina dan kita tetap bersosialisasi dengan orang banyak, saat kita batuk dan ternyata ada orang yang imunitasnya tidak baik, itu bisa dari batuk tersebut bisa menularkan ke orang tersebut. Tapi hal itu tidak akan terjadi apabila kita melakukan karantina diri. Oleh karena itu, saya pribadi menyarankan untuk teman-teman yang sudah pulang ke kampung halaman, terutama ke Rumbia, untuk bisa segera melakukan karantina diri. Kalian yang melakukan karantina diri tidak usah merasa terkucilkan atau menjadi momok, karena dengan melakukan karantina diri, kalian memutus rantai penularan virus corona. Oke, sedikit informasi buat teman-teman mengenai cara penularan. Mungkin udah banyak ya di media-media yang memposting cara penularan. Di sini saya mencoba menjelaskan ulang ya dari apa yang saya tahu gitu. Jadi, virus corona ini bisa menginfeksi seseorang itu karena droplet, tapi tidak dengan udara. Droplet itu apa? Droplet itu adalah percikan. Seperti kita batuk, secara nggak langsung kita batuk itu mengeluarkan percikan. Selain itu bersin. Nah, penularan secara langsung itu terjadi apabila ada seseorang yang terinfeksi, kemudian batuk dan bersin secara langsung tanpa menutup menggunakan tisu ataupun dengan menggunakan lengan. Itu dropletnya bisa mengenai orang dengan jarak jangkau kurang lebih 1,5 meter. Ya, jadi saat kita berada di kurang dari 1,5 meter dari orang yang bersin tersebut, kita ada potensi untuk tertular. Selain itu juga cara penularan lainnya, apabila kita batuk dan kita bersin di suatu tempat, droplet tersebut mengenai baju kita atau mengenai meja. Nah, tangan kita menyentuh meja. Tangan ini kemudian menyentuh bagian mata, hidung, ataupun mulut, merupakan salah satu cara penularan, karena melalui organ mata, hidung, dan mulut itu mempermudah masuknya virus corona ke dalam paru-paru. Satu tips lagi buat teman-teman yang kebingungan bagaimana cara penanganan virus corona ini, sebenarnya bisa dibilang gampang ya teman-teman, tapi harus dilakukan secara rutin dan dengan kesadaran diri. Caranya gimana sih gitu ya, kan ada yang pada bingung tuh nyari hand sanitizer segala macam. Jadi virus corona ini sebenarnya adalah virus yang dilindungi oleh glikoprotein dan protein. Bagaimana cara menghilangkan glikoprotein dan protein tersebut? Dengan cara cuci tangan pakai sabun. Itu sudah cukup. Cuci tangan pakai sabun, yang lebih khususnya lagi sabun untuk melunturkan lemak. Jadi dapat hilang dengan sabun pelarut lemak. Jadi sebenarnya cuci tangan itu sudah cukup dengan sabun teman-teman, tapi harus kita lakukan dengan kesadaran diri dan harus dengan rutin, seperti itu. Jadi jangan panik, jangan bingung saat kita tidak mendapatkan hand sanitizer atau bagaimanapun, karena pembuatan hand sanitizer itu juga tidak sembarangan, memiliki komposisi dan komponen-komponen tertentu, karena itu kan bahan kimia. Saat bahan kimia mengenai kulit kita, apabila tidak standar dengan komponen komposisi yang seharusnya, itu bisa terjadi iritasi gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sharing dari saya tentang virus corona yang saat ini sedang mewabah di mana-mana, dan harapan saya semoga kita semua terlindungi dari segala bentuk penyakit, termasuk penyakit corona ini. Bagi teman-teman, sudah saatnya kita melakukan pola hidup bersih dan sehat, kemudian kita makan makanan yang bergizi, kemudian untuk konsumsi vitamin, terutama vitamin C dan vitamin E yang dapat meningkatkan imun kita gitu. Oke, untuk kalian yang sudah melakukan karantina diri selama 14 hari, saya pribadi memberikan apresiasi kepada kalian. Dan untuk teman-teman yang belum melakukan karantina, ayo dimulai gitu ya. Jadi, sehatkan dirimu, lindungi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.
Oke, jadi sekarang kita udah paham semua ya, gimana perbedaannya, gimana apa yang harus dilakukan, dan khususnya buat teman-teman yang berada di Rumbia, kita seyogyanya harus bisa menyarankan atau menghimbau teman-teman kita yang dari perantau menuju ke kampung untuk berdiam diri dulu di rumah selama 14 hari, karena ini kebaikan kita bersama. Bukannya kita tidak menerima teman-teman yang perantau, tapi ini momen kepedulian kita ke sesama. Oke, cukup sekian video dari kita. Kalau ada kurangnya kita mohon maaf. Kalau ada saran kritiknya boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.